Minder itu kelihatan nampak dalam budaya kita. Tetapi kalau saya nggak rendah diri, nanti dikira orang sombong. Nggak harus sih, ada cara lain. Mari kita pikirkan. Ini bukan sekedar kelakuan. Kalau menurut saya, akarnya adalah penyakit rohani. Itulah sebabnya bangsa Indonesia punya banyak potensi, tapi kita nggak bisa gali. Sumber daya alam kita luar biasa. Bangsa Indonesia itu punya banyak talenta, tapi kita selalu merasa rumput tetangga lebih hijau dari rumput kita. Dan made in luar negeri selalu lebih hebat. Orang kalau tidak bisa menerima apresiasi yang selayaknya dia terima, tidak tentu harus sombong kok. Nanti pada waktu suatu hari dia ditinggikan, dia akan sombong hati. Karena hatinya lapar, haus akan pengakuan. Contoh ya, orang yang selalu direndahkan dan rendah diri, minder, nanti kalau dia sukses sedikit, waduh, dia akan bling-bling dari atas ke bawah. Menunjukkan pada dunia sekarang aku beda. Karena memang aslinya haus pengakuan. Orang minder itu gak bagus. Nanti kalau dikasih perhatian, dia menjadi-jadi. Jadi menurut saya lebih baik kita belajar untuk menerima pujian yang sehat. Tapi jangan mencari pujian manusia. Janganlah hatimu itu tertuju pada pujian yang sia-sia. Karena Roma 12 berkata, hendaklah engkau memperbaharui akal budimu. Jangan jadi serupa dengan dunia. Kita ini ditebus dari cara hidup sia-sia. Yaitu cara nenek moyang kita. Apa yang saya sampaikan ini bukan hanya untuk memperbaiki kelakuan. Bukan behavioral. Apa yang saya sampaikan ini spiritual. Karena ini mempersiapkan kita orang Indonesia untuk nanti dipakai Tuhan hingga kemana-mana. Dengan attitude, dengan sikap hati seperti Kristus. Saya doakan. Anak-anak muda, anak-anak kecil mulai sekarang kita gembleng. Tapi orang-orang tua juga gak terlambat. Tapi Pastor Philip, saya sudah umur berapa? Saya dari dulu juga sudah begini kebudayaannya atau mindset. Ya harus berubah. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Orang tua pun dijamah oleh Kristus. Di dalam gereja kita, di dalam hadirat Allah. Orang mau seusia 70, 80 pun belum jadi. Masih bisa dibentuk ulang oleh Roh Kudus, katakan amin dulu. Dan kita bukan, saya nggak ajarkan kita untuk percaya diri. Sebab lawan kata minder bukanlah confidence. Lawan kata minder adalah God. Confidence in God. Atau rasa percaya kepada Tuhan. Keminderan itu juga sebuah ujian dari Tuhan. Hatimu fokus pada apa? Jiwamu itu lo kecantol sama apa? Apa yang occupies? Apa yang memenuhi pikiranmu? Apakah pikiranmu penuh dengan Kristus? Penuh dengan Roh Kudus? Penuh dengan janji Tuhan dan firman? Ataukah pikiranmu penuh dengan dirimu sendiri dan kelemahanmu, kekuranganmu? Jangan-jangan kita belum ditebus lagi dari kutuk Adam dan Hawa. Mereka sadar, mereka telanjang. Tuhan bahkan tanya, siapa yang memberitahu kamu kalau kamu telanjang? Kenapa kamu selalu sadar diri? Mawas diri perlu, kita perlu untuk tahu diri. Tapi sadar diri terus menerus. Jangan fokus pada dirimu sendiri. Jangan fokus pada dirimu saja. Orang minder itu gak bisa gali potensinya. Karena dia terlalu sadar akan dirinya. Apa-apa tentang dirinya itu bahaya. Nanti kalau kecipratan berkat, sombongnya setengah mati. Nanti kalau dapat kesempatan, wah sok-sokan. Nanti kalau kembali ke teman-teman atau keluarganya, setelah dia diangkat Tuhan, wah nanti pamer. Minder itu gak bagus. Orang yang minder itu bergumul di areal atau di level manusiawi. Sedangkan umat pilihan Tuhan harus bergumul dengan janji. Jangan bergumul di area manusia. Kalau Anda memang harus bergumul, hai Yakub, hai Israel, bergumullah dengan Allah. Kalau perlu terpelecok pangkal pahamu, dipukul sama Tuhan yang berupa malaikat yang bergelut sama Yakub itu, silakan. Gak apa-apa. Tapi jangan entertain your human feeling. Jangan manjakan perasaan manusiamu. Sebab itu tidak berkenan pada Allah. Karena daging darah tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Hagar itu adalah melahirkan anak daging. Sedangkan Ishak itu anak janji. Kalau kita mau mengalami janji-janji Tuhan dikenapi. Kalau kita ingin sekali mengalami yang namanya pekerjaan ilahi.
Kita harus jadi anak janji, bukan anak daging. Not son of the flesh, but son of the promise. Orang minder itu sebenarnya sombong terbalik. Tunggu nanti kalau ada hawa sukses menerpa dia. Biasanya akan ada suatu dorongan untuk pamer sesuatu. Minder itu gak bagus. Kelihatannya rendah hati, tapi bukan kerendahan hati. Bilangan pasal yang ke-13, kita akan belajar dari para pengintai. Kelihatannya mereka rendah hati, padahal mereka rendah diri. Budaya minder ini harus pergi. Dari 12 pengintai yang diutus Musa, 10 minder, 2 beriman. Tahukah obat minder itu bukan percaya diri, tapi beriman kepada Tuhan. Minder itu salah fokus, gagal fokus, kata orang-orang muda hari-hari ini di sosial media. Apa yang menjadi konsentrasi hatimu? Kelebihan orang lain, ketidaksanggupanmu, kekurangan dan kelemahanmu. Janganlah memuliakan semua itu. Kalau kita mau betul-betul memegahkan sesuatu, megahkanlah janji Kristus dalam hidupmu. Dia terlebih besar di dalamku. Jika diberkati, silakan membagikan untuk memberkati orang lain.